Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzulul Ilma dengan NIM 210404074. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan anak-anak selama masa SD. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua karakteristik perkembangan anak usia SD, yang ketiga tugas perkembangan anak usia SD, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Materi yang pertama adalah pendahuluan. Perkembangan adalah perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya. Perubahan tersebut dijalani setiap individu, khususnya sejak lahir hingga mencapai kedewasaan atau kematangan. Bisa pula istilah perkembangan merujuk bagaimana orang tumbuh, menyesuaikan diri, dan berubah sepanjang perjalanan hidup mereka melalui perkembangan fisik, perkembangan kepribadian, perkembangan sosio-emosional, perkembangan kognitif, dan perkembangan bahasa. Masing-masing anak berkembang dengan cara yang berbeda dan perkembangan juga sangat dipengaruhi oleh budaya, pengalaman, pendidikan, dan faktor-faktor yang lain. Berikutnya, materi yang kedua yaitu karakteristik perkembangan anak-anak usia sekolah dasar. Untuk mengetahui karakteristik siswa SD, perlu untuk memahami perkembangan siswa SD menurut tingkat usianya. Pada jenjang pendidikan SD dapat diperinci menjadi dua fase, yaitu masa kelas rendah dan masa kelas tinggi. Masa kelas rendah kira-kira umur 6 atau 7 tahun sampai 9 atau 10 tahun. Secara khusus, karakteristik siswa SD kelas rendah yakni kelas 1, 2, dan 3. Siswa SD kelas rendah memiliki karakteristik umum, contohnya waktu reaksinya lambat. Karakteristik kecerdasan yaitu contohnya kemampuan berpikir sangat terbatas. Karakteristik sosial contohnya yaitu gemar akan keadaan alam. Dan kegiatan gerak yang dilakukan pada masa kelas rendah, contohnya yaitu seperti manipulasi. Kedua, masa kelas tinggi kira-kira umur 9 atau 10 tahun sampai umur 12 atau 13 tahun. Secara khusus, karakteristik siswa SD kelas tinggi yakni kelas 4, 5, dan 6. Siswa SD kelas tinggi memiliki karakteristik umum, contohnya seperti waktu reaksinya cepat. Karakteristik kecerdasan yaitu contohnya kemampuan berpikir lebih banyak. Karakteristik sosial contohnya seperti gemar akan keadaan lingkungan. Dan kegiatan gerak yang dilakukan oleh anak pada masa kelas tinggi yaitu mampu artikulasi. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tugas perkembangan anak usia SD. Menurut kajian psikologi, tugas perkembangan anak usia SD meliputi yang pertama perkembangan kognitif, yang kedua perkembangan moral, yang ketiga perkembangan emosional dan sosial, dan yang keempat perkembangan psikomotor. Materi yang terakhir adalah kesimpulan. Pendidikan merupakan pengaruh yang diberikan orang dewasa terhadap orang yang belum dewasa. Dalam hal ini adalah pendidikan yang diberikan oleh guru terhadap anak dalam rangka membantu perkembangannya. Oleh sebab itu, keberadaan orang tua atau guru di sekolah dalam perkembangan anak sangat menentukan. Baik orang tua maupun guru dalam melayani perkembangan tersebut janganlah bersikap otoriter, karena tipe yang demikian akan menghambat tugas perkembangan anak. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.